Musibah adalah hal yang tidak bisa kita duga dan tidak pernah kita harapkan. Musibah dapat terjadi karena satu sebab dan menyebabkan timbulnya korban yang cukup banyak yang tidak dapat diatasi oleh tenaga, sarana yang tersedia saat itu, semua dalam kondisi gawat darurat dan memerlukan pertolongan segera. Karena bila tidak ditolong segera, dapat menimbulkan kematian atau kecacatan yang sebenarnya dapat dihindari. Begitu juga dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang. Telah terjadi musibah kebakaran di ruang gizi yang berada di lantai 3 Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang. Beberapa hal pertama yang harus segera dilakukan ketika terjadi kebakaran adalah: 1. Petugas yang berada di dekat ruang yang terjadi kebakaran segera menekan tombol alarm kebakaran. 2. Petugas jaga Dinas Gizi segera melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan APAR. 3. Petugas jaga segera melaporkan bahwa ada percikan api atau kebakaran. 4. Petugas security segera menuju ke ruang gizi untuk membantu upaya pemadaman api. 5. Segera memberikan informasi kepada TPP bahwa telah terjadi red kode di ruang gizi. Ada beberapa kode yang bisa diberlakukan oleh RSIA saat terjadi musibah, baik dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, yang biasa disebut kode aktivasi disaster plan. Di antaranya sebagai berikut. Kode hijau: tidak terjadi pengaktifan disaster plan dan rumah sakit dalam keadaan yang aman dan terkendali. Kode ungu mengartikan bahwa telah terjadi bencana eksternal rumah sakit, sehingga prosedur mengikuti bencana yang terjadi di luar rumah sakit. Kode kuning mengartikan bahwa telah terjadi bencana internal disaster yang meliputi keracunan gas, keracunan makanan, sehingga untuk mengaktifkan disaster sesuai dengan prosedur penanganan bahaya kimia biologis. Kode oranye mengartikan bahwa ruangan di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang telah terjadi gempa bumi, maka untuk mengaktifkan disaster plan harus sesuai dengan prosedur gempa bumi. Kode merah mengartikan bahwa ruangan di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang telah terjadi kebakaran, maka untuk pengaktifan disaster plan harus sesuai dengan prosedur kebakaran. Setelah terjadi pemberlakuan kode aktivasi disaster plan, maka yang patut dilakukan selanjutnya adalah pemberlakuan rencana. Saat dinyatakan rencana kontingensi, yang dilakukan Incident Commander adalah sebagai berikut. 1. Mengumumkan pemberlakuan rencana kedaruratan melalui pengeras suara rumah sakit, baik secara langsung ataupun melalui petugas informasi umum. 2. Menginformasikan dan menginstruksikan kepada semua K-unit yang terkait yang berada di bawah komandonya untuk melakukan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. 3. Menilai dan menginstruksikan untuk merelokasi pasien yang sedang dirawat bila diperlukan. 4. Memberitahukan kondisi kedaruratan tersebut kepada MPKU PDF. 5. Mengaktifkan pelaksanaan dukungan medis atau medical support dan dukungan manajemen atau management support. Medical support yang tersedia sebagai berikut. Triase. Triase dilakukan di depan IGD dengan pembagian sebagai berikut. Korban dengan label merah segera dimasukkan ke IGD. Korban dengan label kuning dikirim ke beranda depan RSIA. Korban dengan label hijau diletakkan di halaman depan poliklinik. Bantuan hidup dasar dilakukan di IGD oleh dokter jaga IGD dibantu oleh perawat IGD. Bantuan hidup lanjutan dilakukan di IGD, ruang perawatan oleh dokter jaga IGD atau ruangan bila diperlukan. Prosedur spesialistik dilakukan di rawat inap dan kamar operasi oleh dokter spesialis sesuai dengan kasus penyakit atau cederanya. Manajemen support yang tersedia: pos komando, pengaturan staf atau karyawan yang libur,
persiapan logistik, keamanan dan parkiran, data dan penempatan korban, penanganan korban meninggal, jalur komunikasi atau internal dan eksternal rumah sakit, pemberian informasi kepada pers dan keluarga korban. Setelah pemberlakuan rencana penanganan musibah kebakaran, pengawas segera mendatangi ruangan yang terjadi kebakaran dan menginstruksikan ruangan terdekat untuk membantu pemadaman. Karena dirasa api semakin membesar, segera laporkan kepada KKB bahwa api gagal dipadamkan dan semakin membesar, serta dilanjutkan untuk menginstruksikan TPP untuk memanggil damkar. Selain menunggu mobil damkar, segera lakukan evakuasi ruangan sekitar Gizi dan melaporkan bahwa kejadian red code gagal dipadamkan dan menginstruksikan tim K3 untuk melakukan pemadaman api dengan menggunakan pompa hidran dan menginstruksikan untuk pengaktifan struktur komando. Setelah pengaktifan struktur komando, posko komando rumah sakit telah dibuka. Semua struktur komando datang ke pos komando rumah sakit dan mengambil kartu aksi. Segera melakukan briefing singkat kepada seluruh struktur komando dan menangani pasien atau korban kebakaran. Segera melakukan tindakan evakuasi horizontal dan vertikal secara bersamaan. Melalui triage pada korban di triage officer, memanfaatkan ruang poliklinik untuk menampung korban musibah massal apabila ruangan IGD tidak mampu menampung jumlah korban yang ada. Memberikan terapi definitif bagi korban yang dapat diterapi di IGD. Sedang untuk korban yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka korban harus menjalani rawat inap dan menginstruksikan untuk membuka ruangan cadangan serta menginstruksikan untuk memanggil relawan kampung atau Komdestana untuk bantuan sumber daya manusia. Selanjutnya segera melapor kepada BPBD, Dinas Kesehatan dan rumah sakit sekitar. Karena terputusnya beberapa akses ruang evakuasi karena kebakaran yang belum bisa dipadamkan, maka petugas mengirimkan bantuan logistik dengan sistem katrol ke lantai evakuasi yang lebih tinggi. Melaporkan kepada IC bahwa pemadam kebakaran mulai melakukan pemadaman di titik api. Selain itu, juga melapor kepada Kepala SDI untuk melakukan bantuan evakuasi korban kebakaran ke IGD, serta proses evakuasi ruangan ke ruangan. Untuk korban yang tidak bisa ditangani oleh RSI Aisyah Malang, maka korban akan dikirim ke RSUD Dr. Saiful Anwar dengan terlebih dahulu memberikan kabar melalui telepon atau radio medik, dan dengan segera PIO meminta bantuan ambulan ke rumah sakit yang lain. Pada saat yang bersamaan, dokter jaga IGD melakukan pengecekan kondisi pasien-pasien yang telah dievakuasi. Karena api sudah berhasil dipadamkan, maka petugas Dinas Pemadam Kebakaran melaporkan kepada IC bahwa api telah berhasil dipadamkan.
Dan ketika jajaran Higgs melaporkan kepada IC bahwa evakuasi telah selesai dilakukan dan semua korban, peralatan, serta dokumen yang harus dievakuasi telah berada di titik evakuasi, segera IC memimpin briefing penanganan kebakaran Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan memastikan seluruh proses penanganan berjalan dengan baik. Dan setelah semua fase dinyatakan aman dan selesai, IC melaporkan kepada direktur bahwa proses penanganan kebakaran telah selesai. Direktur menyatakan bahwa penanganan kebakaran telah selesai dan rencana kedaruratan dapat diakhiri. Direktur mengadakan pertemuan dengan seluruh jajaran di bawahnya untuk mengadakan evaluasi guna perbaikan dengan mereview fasilitas, sumber daya manusia, pendataan korban, manajemen biaya, dan lain-lain. Hasil evaluasi dilaporkan ke pihak berwenang yang terkait, misalnya Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota, Polres atau Koramil, serta PDM sebagai pemilik.